Teman-teman asal omong, selamat bertemu kembali. Kali ini asal omong akan mengulas topik tentang Jokowi begitu kokoh atau Jokowi begitu kuat karena partai politik yang korup. Nah, ini sangat menarik ya, teman-teman asal omong. Nah, pembahasan asal omong kali ini, teman-teman yang senang atau yang ingin mengikuti dan bisa membaca ulasan asal omong ini, bisa baca di pojokbebas.com ya, pojok tulis bebas itu pojokbebas.com, atau di sepak pojok bebas itu ada ruang itu. Seperti biasa ya, seperti biasa asal omong akan mengulas ini dulu, dan semoga ulasan kali ini berkenan kepada teman-teman semua. Oke, teman-teman ya. Partai politik yang korup, Jokowi semakin kuat atau Jokowi tetap kokoh. Salah satu pertanyaan kita adalah, mengapa Joko Widodo menjadi begitu perkasa dalam politik di Indonesia? Hanya ada satu jawabannya, yaitu partai politik baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam korupsi. Nah, ini yang penting, teman. Dan itu semua kita tahu. Oke? Partai politik di satu pihak, ya. Atau sekali lagi, ya. Pada satu pihak, partai politik kita tidak ada yang bersih dari praktek korupsi. Ada ketua partai politik, kantornya di obrak-abrik KPK. Dan ada juga yang anggota keluarga, baik keluarga dari ketua partai politik maupun elit puncak partai politik juga yang terkait kasus korupsi. Namun, pada pihak yang lain, Joko Widodo sukses menampilkan dirinya sebagai orang yang bersih. Ya, sekali lagi teman-teman, ya, Jokowi sukses menampilkan dirinya sebagai orang yang bersih. Nah, ini memang yang harus kita cermati. Jadi harus kita cermati, ya. Sekali lagi kita harus cermati bersama. Nah, saya ulangi. Namun, pada pihak yang lain, Jokowi sukses menampilkan dirinya sebagai orang yang bersih, sederhana, dan merakyat. Joko Widodo dicitrakan, ya, sekali lagi, Joko Widodo dicitrakan atau mencitrakan diri sebagai pekerja yang tekun dan tanpa kenal lelah membangun Indonesia.
Nah, seperti yang kita lihat ya, di mana-mana siaran televisi segala macam ya, mereka mewartakan hal-hal seperti apa yang tadi Asal Omong sampaikan. Ia banyak menghabiskan waktunya bersama rakyat. Partai politik atau lebih spesifiknya para ketua partai politik tidak berdaya di hadapan Presiden Joko Widodo. Jadi sekali lagi ya, ini saya sekali lagi ya. Jadi partai politik atau lebih spesifiknya ya, atau lebih spesifiknya adalah ketua partai politik tidak berdaya di hadapan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memiliki informasi dan mengetahui ketua partai A, partai B, partai C, dan seterusnya memiliki masalah hukum. Presiden Joko Widodo sewaktu-waktu dapat meminta para penegak hukum untuk memeriksa perkara-perkara korupsi yang berkaitan dengan ketua partai politik tersebut. Apalagi semua kita tahu bahwa polisi, jaksa, KPK berada dalam kendali eksekutif. Dan pengendali utama eksekutif adalah Presiden Joko Widodo. Bahkan bukan hanya pengendali dalam perspektif fungsional, tetapi juga para penegak hukum itu memiliki kedekatan historis di masa lalu saat Jokowi masih menjabat wali kota Solo. Kapolri Listio Sigit pada tahun 2011 menjabat Kapolres Surakarta. Pada saat itu Joko Widodo menjadi wali kota Surakarta. Demikian juga dengan Panglima TNI Agus Subianto. Saat Agus menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta, Jokowi masih menjadi sebagai wali kota Solo. Kita semua tahu Kapolri memiliki peran fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia. Berikutnya adalah tentang Jaksa Agung. Tentang Jaksa Agung ini, meski diakui berasal dari profesional, namun posisinya adalah bagian dari eksekutif di mana Presiden Jokowi dapat mengendalikannya. Jadi singkatnya, sekali lagi, jelasnya adalah kekuasaan Presiden Joko Widodo yang sangat besar saat ini dan melampaui partai politik. Hal itu disebabkan karena partai-partai politik kita di Indonesia ini tidak sukses membenahi dirinya sendiri. Ya, mereka tidak sukses membenahi dirinya sendiri dan mengatur dirinya sendiri. Partai politik berbicara tentang demokrasi, namun mereka tidak memiliki tradisi demokrasi internal yang baik. Mereka bicara tentang kekuasaan yang sewenang-wenang, tetapi mereka sendiri sewenang-wenang secara internal. Mereka berbicara tentang pemerintahan yang bersih, tetapi mereka sendiri adalah penyumbang koruptor terbanyak di Republik ini. Mereka berbicara tentang pemerintahan yang terbuka dan transparan, tetapi mereka sendiri sangat tertutup dan tidak transparan. Jadi persoalan besar kita saat ini adalah bukan saja Presiden memiliki kecenderungan pada gaya kepemimpinan totalitariannya,
di mana semua hal tergantung pada kehendak dan arah kekuasaan presiden, tetapi juga disebabkan karena partai politik tidak dapat diandalkan mengendalikan kekuasaan presiden. Citra partai politik di masyarakat tidak dapat menandingi citra presiden. Partai politik itu buruk, sementara Presiden Joko Widodo itu baik. Partai politik itu elitis, sementara Presiden Joko Widodo itu populis. Partai politik itu hanya mementingkan kelompoknya sendiri, sementara presiden mementingkan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kalau ingin demokrasi di Indonesia bebas dari cawe-cawe kekuasaan dan kepentingan pribadi para penguasa, maka partai politik, sekali lagi, maka partai politik harus dibenahi. Partai politik harus membenahi proses demokrasi internalnya. Partai politik harus membenahi sistem disiplin internalnya supaya tidak melahirkan para kader yang koruptor. Oke teman-teman ya, tetapi saya akan ulangi sekali lagi ya. Saya mulai dari alinea terakhir ya. Oleh karena itu, sekali lagi, oleh karena itu, kalau ingin demokrasi di Indonesia bebas dari cawe-cawe kekuasaan dan kepentingan pribadi para penguasa, maka partai-partai politik kita harus dibenahi. Sekali lagi, harus dibenahi. Partai politik harus membenahi proses demokrasi internalnya. Partai politik harus membenahi sistem disiplin internalnya supaya tidak melahirkan para kader yang koruptor. Jadi memang agak aneh memang ya, dan lucu ya. Partai politik kita itu sepertinya tidak berdaya di hadapan Presiden Joko Widodo. Jadi ya kalau teman-teman tahu atau kalau teman-teman lihat ya itu faktanya. Jadi asal omong kali ini mencoba melihat ceruk ini sehingga semoga ya ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga partai politik supaya mereka bisa punya kebebasan ya. Mereka punya kemerdekaan. Kemerdekaan itu mereka mandiri, tidak terikat oleh macam-macam sehingga pemimpin atau presiden berikutnya di bangsa ini tidak bisa cawe-cawe seperti sekarang ini yang begitu sangat-sangat dikdaya ya. Partai politik tidak mampu berbuat apa-apa. Oke teman-teman, sekali lagi saya ingin menyampaikan jika teman-teman ingin membaca ulasannya ini, teman-teman bisa membacanya di pojokbebas.com atau di rubrik sepak pojok. Oke, sampai ketemu.